namanya Belanda. Cakep. Lihat di peta bentuknya naga. Cakep. Selamat pagi teruntuk Anda. Agar semangat kian terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang artikel. Perkenalkan, nama saya Alzainila Putri. Perkenalkan, nama saya Novia Tunisa. Perkenalkan, nama saya Yulfa Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Siti Salma. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian artikel. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat pengertian artikel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, artikel adalah karya tulis lengkap, misalnya seperti laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Artikel juga dapat diartikan sebagai sebuah karya tulis yang berisi gagasan, opini, ide, atau informasi yang dipublikasikan melalui beberapa media. Selanjutnya ada ciri-ciri. Ciri-ciri pada teks artikel terbagi menjadi 6 bagian. Di antaranya yang pertama, dibuat secara singkat, padat, jelas, dan pembahasannya yang lengkap. Kedua, sumbernya berasal dari fakta atau gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Yang ketiga, bersifat aktual sesuai dengan fakta-fakta yang sudah dipahami oleh penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa yang formal, lugas, serta efektif. Yang kelima, ditulis secara sistematis. Dan yang terakhir, yang keenam, bersifat informatif. Selanjutnya, tujuan dari penulisan artikel baik bagi pembaca maupun penulis, yaitu yang pertama sebagai wadah untuk mendapatkan edukasi, kedua sebagai wadah untuk menyampaikan gagasan, ketiga sebagai wadah untuk bisa berpikir secara sistematis, keempat sebagai wadah untuk menjelaskan suatu permasalahan yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni, dan yang terakhir yaitu sebagai wadah penegasan diri atau guna menyatakan eksistensi diri penulis itu sendiri terhadap pembaca. Lalu selanjutnya itu ada manfaat. Manfaat dari teks artikel ada 4. Di antaranya yang pertama, sebagai sarana menyampaikan ide penulis dalam mengembangkan daya imajinasi serta kreatif. Yang kedua, untuk memahami tujuan menulis yang nantinya akan mampu menguasai kompetensi menulis yang harus dicapai. Yang ketiga, sebagai sarana publikasi suatu karya. Dan yang terakhir, yang keempat, sebagai sarana akademis bagi pembaca serta sarana berbahasa yang tertib serta teratur. Dan yang kelima, ada jenis-jenis dari artikel. Apa saja jenis-jenis dari artikel itu? Yang pertama, ada artikel deskripsi. Apa itu artikel deskripsi? Artikel deskripsi yaitu artikel yang menjelaskan tentang suatu persoalan, kejadian, atau peristiwa yang dapat kita amati secara langsung. Yang kedua, ada artikel narasi. Artikel narasi yaitu artikel yang menyampaikan suatu rangkaian peristiwa yang terjadi dalam satu kesatuan waktu. Yang ketiga, ada artikel eksposisi. Artikel eksposisi yaitu artikel yang menjelaskan mengenai suatu peristiwa atau topik yang disertai dengan bukti pendukung. Dan yang keempat, ada artikel persuasi. Artikel persuasi yaitu karangan yang bertujuan untuk mengajak atau membujuk para pembaca untuk melakukan sesuatu. Dan yang kelima, ada artikel argumentasi. Artikel argumentasi ini artikel yang berisi tentang gagasan atau teori mengenai sebab akibat dari suatu peristiwa. Dan yang keenam, ada artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer ini ditulis dengan bahasa media atau jurnalistik karena akan dimuat di media massa, majalah, serta media digital lainnya. Dan yang ketujuh, ada artikel opini. Artikel opini ini bersifat subjektif karena setiap individu memiliki pandangannya masing-masing mengenai suatu topik. Dan yang kedelapan, ada artikel ulasan. Artikel ulasan ini juga artikel yang bersifat subjektif, tetapi dari kacamata si penulis, karena merupakan sebuah evaluasi dari yang sudah dibaca.
Yang keenam ada kaidah kebahasaan dari artikel. Yang kesatu ada adverbia. Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Yang kedua ada konjungsi, kata yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa, serta kalimat dengan kalimat. Yang ketiga kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata-kata supaya mampu meyakinkan pembaca. Konten teks yang menarik mencangkup hal-hal berikut. Yang pertama, aktual, sedang menjadi pembicaraan orang banyak atau baru saja terjadi. Yang kedua, fenomenal, luar biasa, hebat, dan dapat dirasakan panca indera. Yang ketiga, editorial, mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar. Yang keempat, imajinasi, daya pikir untuk membayangkan dalam angan-angan. Yang kelima, modalitas, cara pembicara menyatakan sikap terhadap suatu imajinasi dalam komunikasi antar pribadi, barangkali, harus, dan sebagainya. Yang keenam, nukilan, kutipan atau tulisan dicantumkan pada suatu benda. Pertama, tajuk rencana, keterangan pokok dalam surat kabar. Yang kedua, teks opini, wadah untuk mengemukakan pendapat atau pikiran. Yang ketiga, keterangan oposisi, memberi penjelasan kata benda. Jika ditulis, keterangan ini diapit tanda koma atau tanda pisah atau tanda kurung. Ketujuh, struktur dari artikel. Struktur dari artikel yang pertama yaitu ada tesis. Tesis merupakan bagian awal dari artikel. Bagian ini biasanya memiliki fungsi sebagai pembuka artikel yang terdiri dari orientasi atau tahap pengenalan dan isi artikel yang akan dibahas. Yang kedua ada argumentasi. Pada bagian argumentasi ini, artikel memuat tentang penjelasan pokok permasalahan yang coba dibahas dan dikupas secara faktual dan informatif. Yang ketiga adalah pernyataan ulang, merupakan bagian penutup dan dari sebuah artikel. Pada bagian ini, artikel akan memuat kalimat kunci yang merangkum berbagai bagian penjelasan ke dalam bentuk kesimpulan. Yang kedelapan adalah fungsi. Fungsi artikel dalam media massa yang pertama sebagai penganalisis berita. Artikel juga memuat analisis berita atau peristiwa yang sedang dibahas penulis. Jadi isi artikel lebih mendalam karena memuat hasil pandangan atau serta analisis. Yang kedua, sebagai forum diskusi. Artinya artikel bisa dijadikan pokok bahasan dalam forum diskusi yang diselenggarakan oleh lembaga tertentu. Yang ketiga, sebagai sosialisasi serta kontribusi gagasan. Artikel dalam media massa juga berperan untuk menyosialisasikan suatu peristiwa, kejadian maupun permasalahan kepada pembaca. Yang keempat, sarana aktualisasi. Artikel menjadi sarana aktualisasi bagi penulis untuk mengembangkan bakat serta karirnya. Mangga harum namanya tuh ini. Cakep. Sayang sedang sakit gigi. Cakep. Dari kami sampai di sini. Besok-besok yuk sambung lagi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.